Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Sri Devi Mulyanti. Nah, kali ini saya ingin berbagi tentang perkembangan kognitif anak usia dini. Nah, kali ini kita akan membahas bagian dari teori Lev Vygotsky, yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, kita mulai dengan siapa itu Lev Vygotsky. Jadi teman-teman, Lev Vygotsky itu adalah seorang psikolog perkembangan asal Rusia yang dikenal sebagai pelopor teori perkembangan kognitif sosial. Vygotsky berfokus pada bagaimana interaksi sosial dan budaya membentuk perkembangan kognitif anak. Ia percaya bahwa belajar terjadi melalui interaksi dengan orang lain. Kontribusi terbesarnya adalah teori Zone of Proximal Development atau ZPD dalam psikologi pendidikan. Apa sih Zone Proximal Development itu? Nah, jadi ZPD adalah jarak antara apa yang bisa anak lakukan sendiri dengan apa yang bisa dicapai dengan bantuan orang dewasa atau teman yang lebih mahir. Contoh sederhananya adalah seorang anak yang belum bisa mengikat tali sepatu sendiri, namun berhasil melakukannya ketika dibimbing langkah demi langkah oleh orang tua atau guru. Dengan bantuan yang tepat, anak dapat mencapai kemampuan yang sebelumnya tidak bisa dilakukannya sendiri. Mengapa sih ZPD penting dalam perkembangan anak? Zone of Proximal Development memiliki peran krusial dalam membantu anak-anak mencapai potensi belajar mereka secara optimal. Nah, peran krusial ini diantaranya adalah pertama, memotivasi anak untuk terus belajar karena mereka mendapat dukungan yang tepat saat menghadapi kesulitan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan baru secara bertahap dengan bimbingan yang tepat dari orang dewasa atau teman sebayanya. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri anak ketika berhasil menyelesaikan tugas dengan bantuan yang sesuai. Nah, yang keempat, meningkatkan berpikir kritis anak melalui tantangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung perkembangan kognitif anak secara optimal. Dan yang terakhir, mendorong interaksi sosial yang positif antara anak dengan guru, orang tua, dan teman-temannya. Ini adalah beberapa contoh penerapan zone proximal development dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk di sekolah, anak-anak dibantu dan didampingi oleh guru atau tutor untuk belajar membaca. Nah, kemudian ada juga anak-anak bersama teman sebayanya itu bermain. Mereka bermain bersama seperti bermain puzzle, bermain balok, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk di rumah, contoh penerapannya adalah orang tua mendampingi anak ketika anak belum bisa memakai sepatu dan mengikat tali sepatu. Berdasarkan bimbingan orang tua, anak-anak melakukan step by step apa yang diajarkan oleh orang tua sehingga anak berhasil untuk memakai sepatu dan mengikat tali sepatu sendiri. Peran guru dan orang tua dalam zone of proximal development. Guru dan orang tua memiliki peran penting sebagai pendamping belajar anak dalam zone of proximal development untuk mengoptimalkan perkembangan kognitif anak. Yang dilakukannya adalah pertama, melakukan bimbingan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, menggunakan scaffolding untuk mendukung proses belajar secara bertahap. Dan yang ketiga adalah memperhatikan tanda-tanda kesiapan anak sebelum memperkenalkan konsep baru. Nah, kita akan membahas sedikit tentang scaffolding. Jadi scaffolding ini adalah pendukung utama dalam zone proximal development. Scaffolding adalah dukungan sementara yang diberikan kepada anak untuk membantu mereka mencapai kemampuan baru yang belum bisa dicapai oleh mereka sendiri. Seperti tangga atau jembatan, scaffolding menghubungkan kemampuan anak saat ini dengan target belajar yang ingin dicapai secara bertahap. Dukungan ini dikurangi perlahan saat anak sudah mulai bisa mandiri.
Materi pembahasan kita kali ini yaitu Zone of Proximal Development itu didapat dari buku dan artikelnya Vygotsky. Yang pertama, L.S. Vygotsky tahun 1978, Mind in Satiety, The Development of Higher Psychological Process. Kemudian yang kedua, L.S. Vygotsky 1986, Touch and Language, MIT Press. Yang ketiga, L.S. Vygotsky tahun 1997, Educational Psychology. Selain itu, ada sumber pendidikan ZPD. Pertama, E. Bodrova dan D.J. Leong tahun 2007, Tool of the Mind, The Vygotskian Approach to Early Childhood Education. Yang kedua, L. E. Berg dan A. Wilsner tahun 1995, Scaffolding Children's Learning. Dan yang ketiga adalah D. Wood tahun 1998, How Children Think and Learn. Nah, di akhir paparan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah menyimak yang saya bahas tadi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, mari kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.